Ada banyak teknik cat air yang bisa diterapkan di dalam lukisan. Selain itu, lukisan juga bisa dikembangkan objeknya agar lebih terasa imajinatif. Baik, rekan-rekan, nanti kita akan melihat karya Mbak Nia di tugas 1 dengan cat air. Sebelumnya kita presensi rekan-rekan mahasiswa kampus lukis Pancing Explorer yang ada di kuliah seni lukis elementer maupun di seni lukis advance, yaitu ada Mbak Nia Nurmawati, Mbak Evana, Mbak Huria Husna, Mas D. Kustita, dan Mas Songpun. Baik, rekan-rekan, ini karya yang akan kita diskusikan hari ini, malam ini. Ini adalah karya Mbak Nia yang kedua di tugas 1 ya. Gambar 2, nama Nia, judul Sudut Rumah tahun 2024, ukuran 29 kali 21 cm, bahannya cat air di kertas. Jadi kemarin sudah dapat BA-min ya, sekarang diulangi lagi. Nah, itu menandakan Mbak Nia itu semangat ya, tidak mudah menyerah. Satu tugas kalau belum maksimal ya akan terus dikejar, akan terus digarap ya. Dan ini adalah karyanya. Kita bisa melihat karya ini dari berbagai macam sisi ya teman-teman. Kalau kita lihat dari teknis, bagaimana cat air itu digarap, yaitu dengan teknik transparan, Mbak Nia sudah berhasil ya. Berhasil menggarap warna-warna cat air dengan teknik transparan. Ini menarik ya. Dan saya pikir Mbak Nia sudah memiliki banyak pengalaman ya untuk lukisan atau gambar atau lukisan atau ilustrasi yang semacam ini, karena Mbak Nia sendiri memiliki latar belakang arsitek ya, seorang arsitek. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengembangkan nilai-nilai artistik yang ada di dalam lukisan ini. Sekali lagi, kalau kita membahas dari teknik dasar cat air ini sudah oke ya, sudah menggunakan transparan, dan beberapa sudah ditambah teknik cipratan. Nah, ini membuat lukisan ini semakin artistik ya, karena ada teknik-teknik tambahan seperti teknik cipratan yang semacam ini. Terus kalau kita lihat dari segi warna, Mbak Nia juga sudah mulai menggunakan ragam warna, warna-warna yang matang sudah coba digarap misalnya ya. Untuk warna ini ya, warna temboknya ini warna terutama itu sudah tidak sekedar mengandalkan warna-warna tube ya, tidak sekedar mengandalkan warna yang ada di dalam tube cat air. Selain itu, untuk warna hijau ya, yang biasanya ini memang agak susah dibuat karena hijau itu cenderung monoton ya, kalau kita hanya bermain kuning dan biru, tidak menambah unsur merah gitu, unsur coklat, unsur merah, maka hijaunya akan monoton. Nah, ini kita sudah bisa melihat ragam hijau ya di dalam karyanya Mbak Nia. Misalnya hijau yang ada di dalam pohon ini berbeda dengan hijau yang ada di dalam pintu maupun pagar ini ya. Dan kalau kita melihat gelap terangnya juga sudah mulai dimainkan ya. Misalnya ini sekaligus hijau yang sangat tua ya, hijau yang sangat tua dengan bisa dimainkan dengan Prussian blue ya, bisa diciptakan Prussian blue ditambah merah, kalau tidak terpaksa tidak ditambah hitam ya, karena nanti akan jadi kotor. Ini juga sudah bisa membuat warna-warna gelap terang. Itu suatu hal yang sangat menarik ya.
termasuk hijau yang ada di belakang ini yang agak coklat-coklatan dengan nada yang diturunkan ya, kepekatannya sehingga bisa membuat aerial perspektif. Itu, kabar gembiranya ya dari, karya Mbak Nia ini. Nah, bagaimana karya ini bisa ditingkatkan? Ditingkatkan bisa dengan, pertama ya, dengan, ragam teknik ya, ragam teknik. Oke ini, teknik, transparannya ada tambahan cipratannya sudah oke, tetapi, kita bisa menambahkan misalnya ya, untuk membedakan, karakter antara karakter dinding, karakter, batu, ini kan, rumah tua ya, rumah tua yang, pondasinya itu dengan batu, maupun, karakter, tanah, itu bisa jadi kita memakai teknik, eee, kalau yang lain ini kan kebanyakan ya, seperti ini kan wet on wet, mungkin ini wet on dry. Nah, kita bisa menggunakan dry on dry. Nah, misalnya pada batunya ini ya, itu kita memakai, eee, cat air ya, yang tanpa ditambah air gitu, benar-benar kering ya, pakainya dry brush berarti. Terus, kuasnya itu kita jaga agar tidak basah. Kuasnya itu kita buat kering ya, kalau memang sudah dibasahi ya kita lap, lalu dikuaskan ya di dalam, misalnya bagian, batu yang terkena, bayangan atau, di dalam aksen, batu yang, ketemunya ya, batu ketemu batu misalnya, atau pada sudutnya, dengan, garis, dry on dry, setelah ini kering ya, ini sudah jadi begini, terus kita ambil kuas kering, kita kenakan pada, cat airnya yang tidak ada airnya, langsung kita sabutkan gitu, maka nanti akan ada kayak tekstur semu, goresan yang, dia akan menyisakan, eee, bekas-bekas kuasnya dan itu akan semakin menarik ketika kertasnya itu, teksturnya nyata, kan tekstur kertas kan ada, fine ya, yang halus, medium, yang tengah-tengah maupun yang rough ya. Kalau kita pakai yang rough itu akan semakin, kelihatan teksturnya. Itu, yang bisa dieksplorasi lebih lanjut ya. Berarti pada persoalan, tekniknya, bagaimana, metode di dalam menguas cat air gitu. Lalu, kalau kita lihat ya, Mbak Nia ini, untuk persoalan gelap terang ya, Mbak Nia tentu sudah memperhatikan ya, gelap terangnya seperti ini ya. Namun ketika itu, terjadi pada, benda yang relatif, besar seperti pohon ini ya, ini belum terlalu tampak ya, belum terlalu tampak, gelap terangnya, bahwa itu menjadi seperti, bervolume ya. Ini masih, tampaknya ya gradasi yang atas ini terang, yang bawah ini gelap. Kalau yang ini kan sudah terasa ya, ini terasa, gelap terangnya ya, bagian, kanan terang, bagian kiri gelap. Ini terasa. Yang ini lumayan. Yang pohon ini yang belum terlalu terasa ya, justru yang besar ini. Lalu persoalan lain ya, bentar, bismillah. Persoalan lain yang bisa kita diskusikan adalah, perspektif garis ya, linear perspektif. Yaitu ini ya, saya yakin, Mbak Nia sudah tahu ya tentang linear perspektif karena itu kan, sangat rigid ya di dalam, ilmu ilmu arsitek ya. Ilmu arsitektur itu sangat rigid, di dalam, eee, apa
linear ya, perspektif linear, perspektif garis. Namun saya coba sampaikan, ini seringkali ya, ada masalah ketika kita melihat rumah terus, ada ambal-ambalan tangga ya, tangga seperti ini, itu mepet di dinding ya, mepet di dinding. Ya bisa saja sih, bahwa, tangganya ini mepet dengan dindingnya itu bisa ya, memang ada yang seperti itu. Tetapi, kalau rumah-rumah desa ya, rumah-rumah kuno, apalagi yang sebelahnya bukan rumah ya, kalau rumah zaman sekarang kan benar-benar mepet ya, seperti diiris gitu ya, semuanya harus, selesai gitu ya, semuanya harus, berhenti di situ. Tapi kalau rumah-rumah kuno, ini tidak mepet gini kan. Nah, ini biasanya yang lupa. Kalau orang membuat, tugu terutama, tugu nggak mungkin seperti ini. Itu seringkali, kesalahannya ada pada ini, saya coba ini, saya buatkan tugu ya misalnya, bawahnya tugu. Ini saya coba pakai Excalibur, baru kali ini saya pakai ya, semoga, semoga lancar ya. Sebentar, ini misalnya tugu ya, tugu bawahnya tugu. Ini saya nggak nggak terbiasa pakai ngelukis pakai mouse ya. Ya ini anggap saja, lurus gitu ya. Bentar, ini wah hapus semua ya. Bentar. Jadi, ini udah nggak apa-apa lah, gini aja ya, yang penting, nah yang pengen saya sampaikan begini, ini yang biasa dibuat ya, ini tugu bawahnya ya, itu biasanya, mahasiswa itu membuatnya begini nih. Nah, terus begini nih ya, ini bawahnya tugu. Nah, kan yang sebelah sininya kan jadi terpapras kan, nggak ada sisinya. Nah, yang benar itu kan begini harusnya. Nah, yang benar itu berhentinya tidak di sini, tetapi di sini. Nah, ini baru kan. Nah, berarti begini. Nah, gini. Nah, berarti begini nih. Nah, berarti ada sisi ini loh. Ada sisi sisi yang di sebelah sana. Nah, ini seringkali begitu di sini nih, kurang ke sini kan, kurang ke sini. Nah, harusnya tambah ke sini lagi. Nah, demikian juga ini kan seakan-akan berhenti di sini kan, harusnya masih sampai sini. Nah, berhentinya di sini nih, gitu. Nah, terus kita juga bisa, ini persoalan lain lagi ya. Mbak Nia, selamat malam hadir Pak. Terima kasih Mbak Nia. Eh, Sekarang persoalan lain adalah persoalan bagaimana kita menambahkan imajinasi tertentu ya di dalam lukisan kita agar lukisan kita itu bisa lebih banyak berbicara ya. Misalnya begini, ketika objek yang seperti ini objeknya sudah artistik ya, rumah kuno menarik ya, rumah kuno menarik. Tetapi akan lebih banyak bercerita kalau misalnya, kita lebih menambahkan, objek-objek yang mendukung. Seakan-akan dia adalah ini ya, hiasan-hiasan dari, objek besar ini, objek besarnya rumah. Misalnya begini, ini pintunya ini, yang salah satunya terbuka misalnya ya, salah satunya terbuka, terus di dalamnya tampak, meja kursi kuno, gitu kan.
Salah satunya yang terbuka tampak meja kursi kuno, di situ ada yang biasa misalnya ada cangkirnya dengan kopinya misalnya gitu, itu akan lebih banyak mendatangkan cerita-cerita ya, lebih mendramatisir, suatu objek. Atau misalnya, di sini ada kurungan burung gitu kan yang untuk menampakkan bahwa pemiliknya itu pecinta, burung misalnya seperti itu. Atau, misalnya di ambal-ambalannya ini, ada, sandal model dulu itu ya, sandal ini kan, bentuk kuno ya, sandal zaman dulu. Misalnya seperti itu. Atau, agar, kita bisa apa, menambahkan lagi ya, ini kan baru foreground dan background ya, di tengah-tengahnya middle ground-nya ini ada objek tertentu misalnya ada model sumur-sumur zaman dulu, misalnya seperti itu. Itu akan, lebih ini ya, akan lebih banyak bercerita lagi. Karya ini atau lukisan ini akan, semakin ini ya, semakin membangkitkan, perasaan-perasaan atau imajinasi-imajinasi untuk yang melihat ya, gitu nggih. Jadi, satu, saya ulangi lagi ini ya kesimpulannya. Bahwa Mbak Nia ini dari segi bentuk ya, dari segi bentuk sudah oke ya, dari segi bentuk, meskipun, bisa diimajinasikan lagi atau didramatisir lagi misalnya ya, eee, atapnya ini kalau begini ini kan, ya mungkin memang, ketika kita melihat dari sisi sini atapnya yang bagian sini nggak kelihatan ya, karena benar-benar, datar ya, agak datar tidak terlalu miring. Tetapi kalau misalnya dibuat agak miring lagi ya, agak miring lagi, nah ini akan menjadi lebih terasa kemiringannya, lebih enak dan kita akan bisa menambahkan ini ya, gentingnya ini ya, misalnya sedikit aja, dan gitu kan. Meskipun aslinya begini, tapi kadang kita perlu menambahkan, variasi-variasi ya, imajinasi-imajinasi agar karya ini lebih banyak bercerita lagi ya, gitu. Itu nggih, secara teknik, sudah oke transparannya, tetapi masih bisa ditambahkan misalnya tadi ya dengan dry brush atau teknik, dry on dry dan, secara kebentukan, linear perspektif, saya nggak tahu aslinya seperti ini atau bisa digunakan dengan cara yang seperti ini misalnya ya. Gitu nggih, Mbak Nia, yang sudah mengirimkan tugas kali ini. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk, menulis, baik di live chat atau di grup atau, japri ya, japri saya nggak apa-apa. Ketika japri, saya bisa jawab, akan saya jawab langsung. Kalau saya butuh waktu lama untuk menjawabnya, saya akan coba jawab, eee, dalam kuliah ya, dan kuliah. Jangan ragu nggih, Mbak Nia dan teman-teman. Baik, rekan-rekan, ini, secara keseluruhan, eee, ya, A belum ya? BA oke, eee, BA, mmm, ini ya, mungkin, objeknya mungkin perlu lebih ini ya, lebih kompleks dalam pengertian tadi ya, bisa dengan imajinasi maupun mungkin, mencoba mencari yang lebih kompleks, bisa bisa itu background, middle ground, foreground, wah itu bisa dimainkan lagi ya, hingga jauh dekatnya itu akan semakin terasa. Itu ya. Mungkin, Mbak Nia perlu mundur lagi, sehingga konteksnya ini, lebih terasa ya, di sebelah kiri kanannya itu ada apa gitu ya, itu, objek itu sangat menentukan juga ya, membuat, karya ini akan, semakin menarik gitu ya.
Ini kalau dari sebelah sini ya, di sininya ini sudah tekniknya A ini ya. Yang di sini ini A ya. Tetapi ketika kita melihat dari sini ya, di sininya ini masih belum lah ya. BA oke, BA min lah, BA min ya, BA min. BA min ya. BA min. BA min yang atasnya. 77 ya. Oke, saya cek apakah ada tugas yang lain. Tadi di email itu ada 2 email, tapi semua dari Mbak Nia. Udah ya, sudah semuanya. Baik. Oke, rekan-rekan Panjang Explorer, terima kasih sudah mengikuti kelas malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari menggali warna, di kanvas kita berkelana, dengan beraneka rupa, kuas dunia terbuka. Di setiap garis dan titik, seni memadu gaya cantik, rangkaian mimpi artistik, di hati kita bersemayam abadi. Kuya penuh inspirasi, teori seni tak terbatas, dalam alunan melodi, pelukis kira terjemahkan. Bertanya pada para ahli,